Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok SGDA 2 akan mempresentasikan hasil dari studi proyek kami yang berjudul The Role of Platelet in Blood Coagulation. Next. Berikut adalah daftar nama dari anggota kelompok SGDA 2. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Edo Nyaman Aditya Mahdi Putra dengan 3 digit yang terakhir 022. Next. Pada hari ini, saya akan presentasikan bagian dari bab 1 yaitu pendahuluan. Next. Pada bagian ini terdapat 4 subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Next. Baik, pada bagian pertama yaitu latar belakang. Nah, darah merupakan elemen vital yang berfungsi untuk menyusun tubuh manusia berupa cairan merah yang terdapat di dalam sistem sirkulasi darah. Nah, salah satu komponen darah adalah trombosit atau platelet, di mana trombosit itu sangat berperan penting dalam proses koagulasi atau pembekuan darah. Next. Ada rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan darah. Kedua, apa yang dimaksud dengan platelet. Tiga, apa yang dimaksud dengan koagulasi. Dan yang keempat, bagaimana peran platelet dalam koagulasi. Next. Adapun tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran tentang darah. Dua, untuk mengetahui gambaran tentang platelet. Tiga, untuk mengetahui mekanisme dari koagulasi. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui peran platelet dalam koagulasi darah. Next. Dan terakhir yaitu manfaat dari penulisan ada 2. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa, yaitu meningkatkan pemahaman mengenai peran platelet dalam proses pembekuan darah. Dan yang kedua, bagi instansi pendidikan mahasiswa dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi atau referensi tambahan dalam membuat kebijakan penulisan artikel ilmiah di dunia kedokteran, khususnya peran platelet dalam proses pembekuan darah. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Imad Agus Diwasanta dengan NIM 21025-11039. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu kajian pustaka. Next slide. Kajian pustaka yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kajian pustaka yang pertama yaitu definisi dari darah. Next slide. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari darah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa tubuh manusia tersusun dari berbagai elemen yang saling mendukung dan berhubungan antara satu sama lain dalam menjalankan sebuah proses di dalam tubuh. Salah satu elemen vital yang menyusun tubuh tersebut adalah darah. Darah merupakan cairan berwarna merah yang mengisi sistem peredaran darah dengan pengaruh yang sangat besar dalam keberlangsungan seluruh sistem dalam tubuh manusia. Next slide. Darah akan mengalir di sistem peredaran darah melalui pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena yang dapat menjadi medium dalam hal transportasi atau pengangkutan oksigen dan karbon dioksida, nutrisi, serta berbagai sel untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dalam darah terkandung sekitar 45% komponen sel-sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit, serta 55% cairan yang berisi zat nutrisi dan substansi yang disebut dengan plasma darah. Nah, nantinya komponen dan plasma darah akan saling berkaitan dalam menjalankan fungsi tubuh. Melihat begitu pentingnya peranan fungsi darah, maka apabila dalam darah terjadi gangguan, maka hal tersebut juga akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Sekian dari saya, selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Agung Prani Kencana Dharma Putri dengan 3 digit yang terakhir 025. Bisa di next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen darah, di mana darah itu merupakan jaringan yang berisi cairan yang terdiri dari korpuskula dan plasma darah, di mana korpuskula itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Di mana sebesar 55% bagian darah itu merupakan plasma darah, sedangkan 45% itu terdiri dari korpuskula. Komponen darah yang pertama akan saya bahas adalah eritrosit, di mana eritrosit itu mempunyai kandungan hemoglobin yang akan mengikat oksigen dari pulmo, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan melewati pulmo. Eritrosit memiliki komponen utama yakni hemoprotein, hemoglobin, dan H2O.
Kemudian yang kedua ada leukosit, di mana leukosit itu mempunyai fungsi dalam sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi, membunuh virus dan bakteri yang mencoba masuk ke dalam tubuh. Sistem pertahanan tubuh melalui penghancuran antigen dengan cara membentuk antibodi atau melalui fagositosis. Kemudian yang ketiga ada trombosit, di mana trombosit itu berbentuk cakram bikonveks dan memiliki fungsi utama untuk membentuk sumbatan sebagai respon hemostatik terhadap cedera vaskular yang mengakibatkan kebocoran darah. Kemudian yang terakhir ada plasma, di mana plasma itu adalah cairan komponen penyusun darah yang berfungsi penting dalam menghasilkan tekanan osmotik plasma, sari-sari makanan, dan juga berbagai ion. Komponen yang terkandung dalam protein plasma seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hana Syajida dengan NIM 21025-11024. Di sini saya akan memaparkan fungsi dari darah. Bisa di next slide. Nah, jadi darah yang mengalir pada tubuh manusia itu memiliki berbagai macam karakteristik yang khas seperti bentuk dan juga fungsinya. Fungsi darah diantaranya yaitu yang pertama sebagai sistem pertahanan tubuh, imunoglobulin atau antibodi yang terdapat dalam darah. Itu berfungsi untuk melawan virus, bakteri, parasit, dan juga jamur. Yang kedua, darah sebagai sistem transportasi. Pada sistem endokrin, darah berperan dalam mentransportasikan hormon menuju ke sel target. Kemudian, darah juga berperan untuk mentransportasikan nutrisi yang nantinya akan diserap oleh sistem pencernaan sebagai sumber energi. Nutrisi tersebut diantaranya glukosa, vitamin, lipid, dan asam amino. Yang ketiga, fungsi darah dalam hemostasis. Contohnya, peran darah dalam pengaturan suhu tubuh. Tubuh mempertahankan suhunya di antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian, yang keempat, peran darah dalam koagulasi atau pembekuan darah. Pada proses koagulasi atau pembekuan darah, fibrinogen dan koagulan seperti trombin dan faktor X memegang peranan penting di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade RC Dwi Tami Barsua dengan NIM 21025-11026. Next. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai definisi dari platelet. Platelet atau yang dikenal dengan istilah trombosit adalah salah satu komposisi dalam sel darah selain adanya leukosit dan eritrosit. Platelet atau trombosit adalah komponen sel darah terkecil yang dihasilkan oleh pecahan fragmen megakariosit. Megakariosit adalah sel darah susun tulang yang berukuran besar yang akan terus berkembang menjadi sel raksasa dan melepaskan trombosit dalam jumlah kurang dari 10 pangkat 3 trombosit per megakariosit. Di mana di dalam susun tulang trombosit ini akan terdistribusi sekitar 0,3% dari total volume darah dengan sirkulasi 7-10 hari dan jumlah 1,4 kali 10 pangkat 5 sampai 4,4 kali 10 pangkat 5 per mikroliter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari platelet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madiulan Firjoni Putri dengan NIM 21025111042. Next slide. Baik, di sini adapun karakteristik dari platelet, yaitu platelet memiliki bentuk cakram kecil dengan diameter 1-4 mikrometer. Kemudian platelet ini diproduksi di sumsum tulang dan megakariosit. Adapun konsentrasi normal dari platelet ini yaitu sekitar 150.000 sampai 300.000 per mikroliternya. Nah, platelet ini tidak memiliki inti dan tidak dapat bereproduksi. Namun, platelet ini memiliki beberapa ciri dari sebuah sel lengkap. Next slide. Di dalam sitoplasma platelet terdapat faktor-faktor aktif, yaitu ada molekul aktin dan myosin, kemudian ada sisa dari retikulum endoplasma dan badan Golgi, mitokondria dan sistem enzim, kemudian protein penting yaitu ada protein stabilisasi fibrin, serta adanya growth factor. Next slide. Adapun platelet ini memiliki lapisan glikoprotein pada permukaan membran sel yang berfungsi untuk mencegah perlekatan dengan endotel normal. Kemudian membran platelet ini juga memiliki banyak fosfolipid yang berfungsi untuk mengaktifkan proses pembekuan darah dalam berbagai tingkat. Adapun waktu paruh dari platelet sendiri yaitu memiliki waktu paruh hidup antara 8 sampai 12 hari di dalam darah. Setelah itu, platelet akan diambil oleh makrofag jaringan dalam sistem sirkulasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Angling Pratigundase dengan 3 digit NIM terakhir 041. Bisa di next?
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi dari platelet. Trombosit memiliki fungsi utama sebagai proses awal dalam pembentukan bekuan darah dengan membebaskan isi granulanya dengan cepat ketika berkontak baik dengan kolagen maupun dengan zat lain yang berada di luar endotel. Fungsi lainnya yaitu memperbaiki kerusakan atau kebocoran pada dinding pembuluh darah serta mencegah dan atau mengurangi risiko kehilangan darah dari vaskular atau mikrovaskulatur. Bisa di next slide. Peran trombosit dalam mengendalikan pendarahan yaitu yang pertama agregasi primer, yaitu terjadinya kerusakan pada endotel mikrovaskular. Kemungkinan yang terjadi adalah ketika agregasi trombosit melalui protein pengikat pada kolagen di membran trombosit. Sehingga langkah pertama yaitu membentuk suatu sumbat trombosit untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua ada agregasi sekunder, yaitu ketika keadaan sumbat trombosit membebaskan ADP serta suatu glikoprotein adhesif dapat memicu agregasi pada trombosit dan ukuran sumbat trombosit bertambah. Yang ketiga ada koagulasi darah, yaitu penyebab terjadinya agregasi trombosit menimbulkan mudahnya mengalami rentetan atau cascade interaksi protein plasma fibronogen dari plasma termasuk juga faktor von Willebrand dan faktor lain dari endotel yang rusak, dan berbagai trombosit faktor 4 yang melahirkan suatu polimer fibrin dan jaringan serat 3 dimensi, kemudian untuk membentuk satuan bekuan darah atau trombus dengan jumlah yang lebih banyak memperangkap sel-sel darah merah dan trombosit. Yang selanjutnya ada retraksi bekuan, yaitu bekuan darah menjadi sedikit mengkerut akibat terjadinya interaksi miosin dan aktin trombosit yang pada awalnya menyembul ke dalam lumen pembuluh darah. Yang terakhir ada penghancuran bekuan, yaitu ketika bekuan berperan melindungi kerusakan dinding pembuluh darah mengalami restorasi akibat jaringan baru. Kemudian bekuannya akan dileburkan oleh enzim proteolitik plasmin secara terus-menerus melalui aksi lokal aktivator plasminogen dari endotelium pada plasminogen dari plasma. Sekian dari saya, akan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputulan Tantri Dewi dengan 3 digit yang terakhir 023. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pembekuan darah. Koagulasi darah atau pembekuan darah merupakan sebuah proses reaksi alami bagi tubuh ketika terjadi pendarahan atau trauma. Saat terjadi luka yang menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah, tubuh akan secara alami menjalankan sebuah mekanisme koagulasi darah untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ida Bagus Kadi Dwi Diksa Pranata dengan NIM 210251110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari pembekuan darah. Next. Baik, dapat saya sampaikan bahwa ada 5 fungsi dari pembekuan darah. Yang pertama adalah mempersingkat waktu pendarahan. Jika pembekuan darah tertutup luka dengan baik, maka waktu pendarahan akan semakin singkat dan volume darah yang keluar tubuh akan semakin kecil. Kemudian fungsi yang kedua adalah mencegah darah mengalir secara bebas dari luka yang terbuka. Darah merupakan jaringan tubuh yang tidak padat, di mana perbedaan tekanan di dalam dan luar tubuh akibat luka membuat darah mengalir ke luar tubuh. Darah yang membeku dapat menjadi penyumbat bukaan tersebut untuk mencegah terjadinya kekurangan darah. Dan fungsi yang ketiga adalah berperan penting untuk sistem homeostasis dalam tubuh. Dengan adanya proses pembekuan darah, pembuluh darah yang rusak dapat tertambal sehingga pembuluh darah tersebut dapat mengarahkan aliran darah dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi yang keempat adalah melindungi sel tubuh dari objek asing. Darah yang membeku pada permukaan kulit dapat mencegah objek asing seperti bakteri ataupun virus masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh dapat terhindar dari infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Dan fungsi yang kelima adalah untuk melindungi struktur sel. Darah yang membeku dapat menjadi pelindung sementara sehingga sel yang ada di bawahnya akan fokus pada proses penyembuhan atau regenerasi. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua sel dalam tubuh dapat beregenerasi. Salah satunya adalah sel otot. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Queen Patiaustran dengan NIM 21025111032. Next. Faktor-faktor yang berperan dalam pembekuan darah.
Faktor yang pertama merupakan trombosit, faktor yang kedua merupakan faktor pembekuan yang dibagi menjadi 13 faktor. Faktor pertama merupakan fibrinogen, faktor kedua merupakan protrombin, faktor ketiga merupakan tromboplastin dan tisu tromboplastin, faktor keempat merupakan ion kalsium, faktor kelima merupakan proakselerin dan labil fracture, faktor ketujuh merupakan prokonvertin dan stabil fracture, faktor kedelapan merupakan faktor antihemofilia dan antihemofilik globulin, faktor kesembilan merupakan komponen tromboplastin plasma dan Kussmaul fracture, faktor ke-10 merupakan faktor Slug power, faktor ke-11 merupakan plasma tromboplastin antisi dan faktor antihemofilisi, faktor ke-12 merupakan faktor Hageman dan kontak faktor, dan faktor ke-13 merupakan faktor stabilisasi fibrin dan fibrinase. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nika Destro Suryawis dengan NIM 21025111030. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembekuan darah. Secara sederhana, proses pembekuan darah dapat dilihat seperti gambar berikut. Untuk menanggapi luka atau kerusakan darah atau pecahnya pembuluh darah, serangkaian reaksi kimia kompleks akan terjadi dengan menyertakan berbagai faktor pembekuan yang ada di dalam darah, di mana dimulainya reaksi tersebut akan ditandai dengan pecahnya trombosit. Hasil akhir dari reaksi kimia yang kompleks tersebut adalah aktivator protombin atau disebut juga dengan trombokinase atau tromboplastin seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, pada gambar tersebut, aktivator protombin akan mengaktifkan perubahan protombin menjadi trombin. Reaksi tersebut membutuhkan bantuan dari ion kalsium dan vitamin K dalam jumlah yang mencukupi. Selain itu, trombosit juga mempunyai peran penting dalam perubahan protombin menjadi trombin. Kemudian, trombin bertindak sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen menjadi sel-sel fibrin. Sel-sel fibrin tersebut akan berikatan dengan sel darah, plasma, dan trombosit untuk membentuk bekuan darah sehingga pada akhirnya luka menutup dan darah tidak akan mengalir keluar. Next. Dalam proses koagulasi terdapat dua jalur yang dapat dilalui untuk membentuk aktivator protombin, yaitu jalur ekstrinsik pada gambar di sebelah kiri dan jalur intrinsik yang terdapat pada gambar di sebelah kanan. Namun, pada kenyataannya, jalur intrinsik dan ekstrinsik akan berinteraksi dengan satu sama lain, di mana akan berlangsung secara bersamaan dan konstan. Faktor jaringan akan memulai jalur ekstrinsik, sedangkan di dinding pembuluh darah, trombosit, dan faktor 12 yang berkontak dengan kolagen akan memulai jalur intrinsik. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Maldi dan Mariana dengan 3 digit yang terakhir adalah 034. Bisa di next. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan mengenai kelainan pada platelet dan proses pembekuan darah. Jadi kita mengetahui, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, adanya perubahan darah dari cair menjadi lebih padat seperti gel disebut dengan koagulasi darah atau pembekuan darah. Perubahan ini kerap terjadi pada tubuh manusia dikarenakan adanya faktor pembekuan darah. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan realita. Ada beberapa kelainan yang menyebabkan proses pembekuan darah ini terhambat. Yang pertama adalah penyakit hemofilia. Kondisi di mana ada kelainan pada darah yaitu sukar dalam membeku. Jika seorang mengalami penyakit hemofilia, saat terjadi luka, darah akan membeku dengan waktu lebih panjang daripada normalnya, yaitu 50 menit sampai dengan 2 jam. Adapun pembagian dari hemofilia ini adalah hemofilia A, hemofilia B, dan juga hemofilia C. Hemofilia A adalah penurunan faktor darah ke-8, hemofilia B adalah penurunan faktor darah pembekuan ke-9, hemofilia C adalah kekurangan faktor pembekuan darah ke-9, ke-11. Jadi hemofilia A adalah yang paling sering ditemukan dan hemofilia C adalah yang paling jarang ditemukan di kasus nyatanya. Dan ada juga kelainan lain yaitu trombositopenia, di mana trombositopenia adalah gangguan akibat jumlah trombosit dalam sirkulasi darah yang sangat sedikit. Karena kurangnya trombosit dalam sirkulasi darah akan menyebabkan darah sukar membeku seperti pada hemofilia. Tapi bedanya adalah pada trombositopenia, gangguan akibat jumlah trombosit atau platelet dalam sirkulasi darah yang sangat sedikit. Sekian dari saya akan lanjutkan di rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putra Dimadewi dengan NIM 21025111038. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peran platelet dalam pembekuan darah. Next slide. Baik, platelet atau trombosit mempunyai peran yang sangat penting dalam proses hemostasis dan pembekuan darah. Terdapat 3 cara dalam proses hemostasis, diantaranya 1. Kontriksi dari pembuluh darah, 2. Pembentukan dari subat platelet atau trombosit, 3. Proses pembekuan darah untuk menghasilkan bekuan darah, serta proses pertumbuhan jaringan fibrosa yang terdapat dalam bekuan darah.
sehingga mampu menutup lubang yang terdapat pada pembuluh darah secara tetap atau permanen. Baik, untuk yang pertama mengenai kontriksi pembuluh darah akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontriksi dari pembuluh darah. Next slide. Jadi kontriksi pembuluh darah terjadi ketika pembuluh darah mengalami cedera atau ruptur pada peristiwa hemostasis, di mana setelah terjadinya ruptur atau cedera pada pembuluh darah, maka dinding-dinding pembuluh darah tersebut akan segera menimbulkan kontraksi otot poros pada dinding pembuluh yang akan menghambat aliran darah sehingga volume darah yang keluar akan berkurang. Nah, ini merupakan akibat dari reaksi spasme vaskuler awal yang akan mencegah keluarnya darah ketika terjadi kerusakan yang cukup besar. Spasme vaskuler awal akan menyebabkan permukaan endotel pada pembuluh darah saling menekan. Yang selanjutnya, endotel tersebut akan menjadi lengket dan menempel antara satu sama lain sehingga pembuluh darah yang mengalami kerusakan akan tertutup. Kontriksi pembuluh darah ini akan berlangsung bersama dengan proses pembentukan penyumbatan pada platelet dan juga proses pembekuan darah pada peristiwa hemostasis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembentukan sumbat platelet. Boleh di next slide? Baik, perbaikan dari pembukaan pembuluh darah didasarkan pada beberapa fungsi penting dari trombosit. Jadi ketika trombosit bersentuhan dengan permukaan pembuluh darah yang rusak, maka trombosit akan membengkak, lalu membentuk protein yang disebut faktor von Willebrand atau VWF, dilanjutkan dengan glikoprotein permukaan trombosit yang berikatan dengan VWF dalam matriks yang terbuka di bawah endotel yang rusak. Lalu trombosit akan mensekresi ADP dan faktor aktif ADP atau VAF, dan berakhir dengan enzim membentuk tromboksan A2. Perlengketan tambahan dari trombosit teraktivasi ini menyebabkan mereka menempel pada trombosit teraktivasi asli. Dengan demikian, dinding pembuluh darah yang rusak mengaktifkan peningkatan jumlah trombosit secara berurutan di tempat tusukan di dinding pembuluh darah yang menarik trombosit tambahan sehingga membentuk sumbat trombosit. Next slide. Selanjutnya adalah proses pembekuan darah dan pembekuan jaringan fibrosa. Jadi setelah bekuan darah terbentuk, dapat terjadi dua proses. Yang pertama adalah bekuan dapat terinfeksi oleh fibroblas yang kemudian membentuk jaringan ikat di seluruh bekuan, atau yang kedua, bekuan dapat dihancurkan. Yang biasanya bekuan yang dibentuk di luka kecil di dinding pembuluh darah menjadi terinfeksi oleh fibroblas yang dimulai beberapa jam setelah terbentuk bekuan. Ini berlanjut sampai seluruh bekuan berubah menjadi jaringan fibrosa dalam waktu sekitar 1-2 minggu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Next. Peran platelet dalam proses koagulasi darah. Sebenarnya banyak terdapat peran platelet dalam proses koagulasi darah, namun di sini saya mencantumkan 4 peran penting dari platelet, yaitu yang pertama adalah pembentukan benang fibrin. Yang kedua, platelet ini juga berperan dalam perubahan protrombin menjadi trombin. Peristiwa ini dapat terjadi karena banyak protrombin yang melekat di reseptor protrombin pada trombosit yang sudah membentuk ikatan dengan jaringan dan pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Setelah terbentuknya benang-benang fibrin ini, maka selanjutnya akan terbentuk bekuan darah. Dan setelah beberapa menit, maka bekuan ini akan menjadi retraksi bekuan. Inilah peran trombosit yang ketiga, yaitu berperan dalam mendukung terjadinya proses retraksi bekuan dengan cara mengaktifkan protein kontraktil yang terdapat pada trombosit. Kemudian protein ini akan menstimulasikan kontraksi yang kuat pada beberapa tonjolan runcing yang sudah menempel pada benang-benang fibrin. Kemudian peran platelet yang keempat adalah berperan dalam mensekresikan fosfat prokoagulan secara terus-menerus. Salah satu zat prokoagulan yang disekresikan itu adalah faktor stabilisasi fibrin, di mana faktor ini akan menimbulkan banyaknya ikatan-ikatan silang yang terjadi antara berbagai benang-benang fibrin yang telah berdekatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membicarakan mengenai bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Ketika terjadi cedera atau ruptur pada pembuluh darah, tubuh akan berusaha untuk mempertahankan keadaan atau kondisi homeostasis pada tubuh. Hal ini dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, jika terjadi ruptur pada pembuluh darah, akan dilakukan pembentukan sumbat oleh platelet. Dan selanjutnya, pembentukan platelet dari koagulasi darah dan diakhiri dengan penutupan ruptur oleh jaringan fibrosa. Platelet sendiri memiliki peranan yang penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi darah. Hal ini dikarenakan platelet berfungsi dalam membentukkan benang-benang fibrin dan juga membantu untuk mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah saran. Yang pertama, disarankan untuk mengetahui makna proses koagulasi darah, baik pencegahan maupun pengobatan secara klinis,
Yang kedua, perlu dilakukan pemahaman lebih mendalam mengenai koagulasi darah dengan metode penelitian lainnya. Dan yang ketiga, perlunya pengetahuan dan penanganan yang baik mengenai tanda awal gangguan pada koagulasi darah bagi masyarakat. Baik, sekian dari presentasi kelompok SGD A2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.